Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Purnamasari, guru dari SMK 2 Petir. Pada hari ini saya didampingi dengan rekan saya. Saya Hasan Muftahid dari SMP 2 Petir, mata pelajaran IPA. Baik, terima kasih ya Pak Hasrul sudah datang pada kesempatan kali Alhamdulillah, ini. sama-sama Bu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan observasi ya Pak Hasrul sebelum saya nanti supervisi di kelas Pak Hasrul. Nah, supervisi ini bertujuan untuk merefleksikan dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti di kelas Pak Hasrul. Lalu adapun untuk percakapan praobservasi ini Pak Hasrul bertujuan untuk membuat Pak Hasrul lebih siap lagi dan meningkatkan percaya diri Pak Hasrul sebelum melakukan supervisi. Nah Pak Hasrul, mohon maaf ya Pak Hasrul, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Hasrul, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik dapat memahami tentang organ-organ sistem pencernaan makanan. Terus selanjutnya peserta didik juga mampu menyebutkan fungsi-fungsi dari organ-organ sistem pencernaan makanan. Jadi tujuan pembelajaran Bapak adalah memahami organ-organ sistem pencernaan dan fungsinya ya Pak ya? Ya, bagus sekali Pak Hasrul. Nah, selanjutnya nih Pak Hasrul, untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai ini apa Pak Hasrul? Nah, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu tentang pengetahuan Bu. Jadi murid ini dapat memahami tentang materi organ-organ sistem pencernaan makanan. Terus selanjutnya tentang fungsinya ya. Nah, keterampilan juga. Nah, di sini keterampilan murid-murid itu dibagi ke dalam kelompok. Jadi berdiskusi dan presentasi di kelas. Baik, jadi nanti ada pengetahuan dan keterampilan ya Pak yang akan Bapak kembangkan. Iya Bu. Nah, selanjutnya Pak Hasrul, terkait dengan rencana pembelajaran nih Pak Hasrul. Bagaimana strategi Pak Hasrul, lalu metode, model atau kegiatan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di kelas? Jadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas yaitu menggunakan diferensiasi Bu ya. Jadi siswa ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan murid ya Bu ya. Jadi ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik, dan ada kelompok auditory. Nah, kelompok visual ini jadi tentang gambar Bu ya. Nah, terus untuk kelompok kinestetik itu tentang gerakan-gerakan, ya menulis dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya untuk kelompok auditori ya, kelompok auditori itu berupa suara Bu ya, tentang suara baik itu suara saya ataupun suara menggunakan dari laptop YouTube ya. Nah, metodenya itu bervariasi Bu, menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi. Jadi kita menggunakan metode yang bervariasi agar peserta didik itu dapat memahami materinya gitu Bu. Bagus sekali Pak Hasrul. Jadi Pak Hasrul akan menggunakan strategi berdiferensiasi atau diferensiasi dari Pak Hasrul. Nah, untuk media pembelajaran sendiri nih, apa saja yang digunakan oleh Pak Hasrul? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu menggunakan media pembelajaran PowerPoint ya, terus laptop dan APD. Jadi saya akan menampilkan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint agar peserta didik itu menarik ya tentang pembelajaran yang disampaikan. Jadi pembelajaran berbasis teknologi seperti itu ya? Iya. Nah, Pak Hasrul, untuk kira-kira nih Pak Hasrul akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut kapan nih Pak?
Untuk rencana aksinya, saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Kamis, Bu. Pada hari Kamis besok jam ketiga di kelas 8A. Gitu, Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan, Bu. Baik Pak Asrul, nanti saya akan ke kelas Pak Asrul ya. Ya, baik, Bu. Kelas 8A pada hari Kamis jam ketiga ya Pak Asrul. Iya, Bu. Nanti di kelas saya akan mengamati, mengobservasi dan mencatat bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas ini. Iya, Bu. Ya. Nanti setelah supervisi kita akan bertemu lagi ya Pak Iya, ya. Bu. Baik, Bu. Ya, kita akan mengadakan diskusi atau percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar Pak Iya, Bu. terkait dengan hasil supervisi yang sudah dilakukan. Ya, kalau sebelum kita akhiri, apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu mendapatkan pencerahan baik terkait tentang strategi, tujuan, metode. Jadi saya biar lebih siap untuk mempersiapkan pembelajaran atau supervisi ini, dan saya juga bisa percaya diri. Itu bagus untuk kedepannya ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik, semoga apa yang direncanakan oleh Pak Asrul berjalan dengan sukses Iya, ya Pak ya. terima kasih, Bu. Iya. Atas waktu dan supportnya, Bu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada Bapak atas kedatangan Bapak pada sesi observasi ini. Baik, demikian percakapan pra observasi hari ini. Selamat bertemu lagi di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pada hari ini sebelum kita mulai silakan membaca doa terlebih dahulu ya, disiapkan oleh KM. Baik anak-anak, kita sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek absensi kehadiran dulu ya. Baik, sebelum Bapak memberikan materi pembelajaran, sekarang kalian tarik napas dulu ya. Sekarang tarik napas dulu, ini adalah tentang sistem pernapasan. Lupakan masalah yang ada di rumah, yang dimarahin orang tua. Sekarang napas dulu, tarik pelan-pelan, keluarkan. Pada hari ini yaitu materinya tentang sistem pencernaan manusia. Jadi artinya apa sistem pencernaan manusia itu? Sistem atau kumpulan organ yang mencerna makanan atau mengolah makanan dari mulut sampai ke mana? Sampai ke anus. Ya betul ya, tepuk tangan. Tuh. Nah, adapun tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi organ-organ pencernaan dalam tubuh dan fungsi-fungsinya, atau bisa menyebutkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan ya. Tuh tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk keyakinan kelasnya ya. Nah, keyakinan kelas yang pertama nih. Apa yang pertama? Berdoa dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ya, agar bersih, agar sehat ya. Ya, terus yang ketiga, bicara yang baik dan santun. Jadi bicaranya jangan asal, tapi harus memiliki etika, tata krama. Terus yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang terakhir,
Tepat waktu dan aktif di kelas ya. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya pulang. Jadi harus tepat. Tuh. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Lanjut. Nah, Bapak punya kuis nih ya. Kita hari ini akan mengadakan kuis ya. Boleh siapa aja yang menjawab? Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kuisnya. Kalian boleh mencoba menjawab kalian bisa, ya. Organ yang berfungsi menghancurkan makanan secara mekanis dan kimiawi adalah siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Angkat tangan dulu. Yang mana jawabannya? Hah? Lambung. Coba kita jawabannya lambung ya. Benar apa enggak? Tahan, sabar ya. Lagi loading. Lagi proses ya. Oh, betul berarti ya. Oke. Proses penyerapan sari-sari makanan terjadi usus halus. Coba. Oh, betul. Siapa tadi jawab? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, selanjutnya fungsi hati dalam sistem pencernaan adalah yang mana? Hah? Menyerap air. Coba menyerap air. Salah ya. Jadi menghasilkan empedu. Nah, ini peristaltik. Gerakan peristaltik adalah apa? Gerakan peristaltik. Yang mana jawabannya? Yang A, yang B, yang C, yang D. Ini. Ya, walaupun salah juga tidak apa-apa ya. Namanya juga kuis. Karena ini menggunakan internet ya, jadi tergantung jaringannya, sinyalnya, sama paketnya, kuotanya. Oh, salah ya. Jadi jawabannya gerakan mendorong ya. Gerakan mendorong makanan ke lambung. Organ yang berfungsi menyerap kembali air dan sisa makanan adalah usus besar. Coba. Oh, betul, tepuk tangan. Tuh, yang benar, alhamdulillah ya. Kalau misalkan yang salah, jangan berkecil hati. Namanya kita juga belajar. Lanjut. Next. Bentar ya, sabar. Nah, ada video, Bapak. Ada video dulu ya. Perhatikan baik-baik. Kelihatan nggak?
Udah perhatikan aja dulu, ini volumenya udah full ini, cuman suaranya nggak muncul ya. Nah, ya pokoknya lihat tuh. Ini video tentang apa? Sistem pencernaan ya, dari makanan terus ke mulut ya. Perhatikan itu organ-organnya di dalam tubuh ya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mau ditulis silakan tulis ya. Silakan. Takutnya lupa, ya enggak? Kalau nggak ditulis, nggak dicatat, takutnya lupa. Pokoknya yang penting-pentingnya aja, intisarinya aja. Ntar kalau misalkan diskusi, kalian, tadi apa sih yang disampaikan oleh Pak Asrul? Nggak tahu kan? Kalau ada catatan tulisnya kan tahu. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya, jelas ya? Pokoknya kalau ada yang penting ya tulis, jangan bengong, jangan ngelamun, tulis. Ntar kalau misalkan ditanya sama bapak nggak tahu nggak bisa kan, aneh juga ya. Baru juga belajar masa nggak tahu. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, matanya ke depan, fokus. Nih mekanismenya ya, pencernaan makanan. Jadi nggak ujuk-ujuk kita makan itu langsung ini ya, tapi ada mekanismenya, ada prosesnya ya. Tuh, yang putih-putih itu makanan ya. Nih. Ini makanan nih. Ya, usus nih. Tahu nggak usus kambing, kerbau ya? Nggak jauh beda seperti itu.
Kalau dilihat-lihat muter itu ya, makanan itu muter tuh. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Penting nggak makanan bagi tubuh? Penting. Kenapa penting? Ya, buat energi, buat kesehatan. Kalau nggak makan nggak minum berarti kita akan iya akan mati ya. Sebelum mati lemes dulu ya, lemes, kejang-kejang baru. Kalau tumbuhan makan nggak? Makan. Makanannya apa? Ya. Nah ini mengatur pola makan yang sehat. Ada protein, karbohidrat ya, vitamin, mineral. Nih ini merawat organ pencernaan. Itu gambarnya apa? Ya cuci tangan biar apa? Biar bersih, biar sehat. Suka nggak cuci tangan sebelum makan? Ya jadi ya harus cuci tangan dulu. Khawatir habis megang apa? Cuci tangan biar bersih, pakai sabun ya. Kejar ilmu, raih cita-cita ya. Ada bayangan nggak apa yang Bapak tampilkan tadi tentang video sistem pencernaan? Ada gambaran nggak di benak kalian? Ada ya, walaupun sedikit juga. Lanjut? Oke, siap. Nah, ini gambar apa? Organ pencernaan. Tadi kan sudah melihat ya tentang video sistem pencernaan atau organ pencernaan. Nomor 1 ya, lihat nomor 1. Nah, ini adalah organ pencernaan ya. Ini gambar manusia ya. Yang pertama, organ tubuh apa saja yang ada pada gambar ini? Ya, usus ini nih ya. Terus apa lagi? Iya, lambung. Lambung yang mana coba lambung? Nih, ini bukan? Ya, terus apa lagi? Ya, kerongkongan. Ini kerongkongan nih yang panjang nih, ya. Terus sebelum kerongkongan apa? Oh, mulut di sini nih. Mulut berarti yang pertama masuk makanan dan minuman ya, ada di mulut. Oke, yang kedua, apakah kalian tahu fungsi organ-organ tersebut? Fungsinya tahu nggak? Fungsi organ-organ ini misalkan lambung, usus, ya, tahu nggak? Kerongkongan, fungsinya apa? Ada yang tahu? Oke, kalau misalkan nggak ada yang tahu, berarti kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Biar kalian lebih tahu, lebih paham ya. Ini Bapak bagi kelompok dulu ya, karena sesuai dengan kebutuhan siswa sama gaya belajarnya ya. Apa tadi? Kinestetik ya. Tulis. Ini Bapak bawa LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Tulis di sini kelompok kinestetik, tulis. Tulis kelompok kinestetik, nama-namanya tulis ya. Ya, ini kelompok visual. Tulis kelompok visual, nama-namanya semuanya tulis ya. Kalau nggak muat ke bawah. Ini kelompok auditori. Tulis dulu nama kelompoknya, tulis. Ini namanya adalah torso ya. Torso itu adalah model pembelajaran ya. Model pembelajaran IPA, organ tubuh ya. Namanya torso. Ya enggak? Ya, tasnya kamu simpen dulu ya. Terus dulu. Udah ditulis namanya, Neng? Ya. Itu yang itu udah. Tulis dulu nama-namanya. Nah ini kalian lihat-lihat ini, lihat-lihat organ-organnya, lihat yang mana yang lambung, mana usus ya.
ini organ-organnya, nih organ-organnya ini udah pada jatuh, udah lama nggak digunakan ya, sehingga yang ada aja organnya ya. Tuh, lihat nggak, dilihat, dibuka nggak apa-apa, dilihat ada apa aja di situ di organ tubuhnya. Ini sama dengan organ manusia, ini contohnya ya, modelnya ya, tuh ada apa aja. Oke, perhatikan kalau misalkan sudah, dengerin dulu. Kalau misalkan udah, ya, sekarang kalian diskusi di dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini ada ini. Nah, di sini ada gambar sistem pencernaan, ya enggak? Ya, ada gambar sistem pencernaan, perhatikan dulu. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 8 ya. Tulis di sini nama organnya ya, tulis sama fungsinya ya, fungsinya. Ya enggak, dari mulut, terus esofagus, kerongkongan, lambung ya, sampai ke anus. Ya, tulis organ sama fungsinya. Silakan. Bukunya buka halaman berapa tentang sistem pencernaan? Nih di buku paket juga ada ya, buat referensi. Nah, halaman 22 ya, halaman 22 buka. Halaman 22 sama 31 buka. Halaman 22 sama 31 dibuka, ininya diisi Neng ya. Ntar satu orang presentasi di depan ya. Paham ya? Perwakilan aja. Kalau misalkan udah, ntar presentasi di depan kelas satu orang perwakilan. Ya. Silakan berdiskusi, bekerja sama. Kalau udah berarti langsung presentasi di depan ya. Silakan. Ditulis, dikerjakan, bekerja sama ya. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Antar jangan lupa dipasang lagi, oke? Tuh, organ apa itu? Lambung. Terus itunya tuh yang ada di dalam. Usus, iya. Ya. Mana? Itu mau ke ini. Ke feses ya. Itu apa? Hati atau apa? Ya, hati. Hati fungsinya untuk apa? Hati untuk apa? Untuk menghasilkan empedu ya. Tuh. Berapa lagi yang belum? Oke ya, sambil jalan ya. Ya, kenapa? Kenapa, Neng? Ini nomor 4. Ini namanya pankreas ya. Pankreas itu kelenjar ya, bukan masuk ke organ. Tapi nggak apa-apa diisi juga. Pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan hormon dan enzim ya. Ya, pankreas itu fungsinya untuk menghasilkan, nih Neng dengerin ya. Pankreas yang kayak jagung itu namanya kelenjar pencernaan.
itu fungsinya untuk menghasilkan enzim dan hormon ya. Itu pankreas. Kelompok ini ada yang tanyakan? Ntar fungsinya diisi ya. Fungsinya diisi. Ini satu lagi, nomor 5 apa? Oh iya, iya, tinggal fungsinya aja. Fungsinya bisa ngeliat di buku ataupun dengan menggunakan bahasa kalian juga nggak apa-apa ya. Ya, berapa lagi? Baru nomor 4 lagi ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Ya kan kita presentasi ya, satu kelompok 1 sampai 2 menit. Waktunya sudah habis. Selesai nggak selesai harus? Selesai ya. Ntar gantian maju ke depan, oke? Nah sekarang Bapak minta siapa yang mau maju ke depan? Kelompok mana dulu? Ada yang mau inisiatif atau Bapak tunjuk? Oh, kelompok ini dulu, kelompok auditori ya, kelompok auditori silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum maju ke depan ya, biar lebih semangat ya, kita yel dulu ya, ataupun speaking ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat, semangat. Oke ya, kelompok auditori silakan maju. Yang lain perhatikan, dengarkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan ke kelompok auditori silakan tanyakan. Kalau nggak ada ya udah, berarti paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan ya tentang bagian-bagian sistem pencernaan manusia. ya. 1. Mulut untuk mengunyah makan. Terus ya, terus. Kedua, kerongkongan untuk mengalirkan makanan ke lambung untuk menghaluskan makanan. Pankreas untuk menghasilkan enzim dan hormon. Usus halus untuk menyerap gizi pada makanan. Usus besar untuk mengubah sisa makanan menjadi feses. Usus buntu menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. Anus untuk mengeluarkan eses. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu, ada yang tanyakan nggak ke kelompok ini auditori? Kelompok visual? Kelompok kinestetik? Ya udah, tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan duduk lagi. Gantian selanjutnya kelompok kinestetik. Ya, maju ke depan semuanya pelan-pelan. Ini sambil pegang ya. Ya, rapatkan barisannya yang rapi, jangan bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan bagian-bagian sistem pencernaan manusia. 1. Mulut untuk mengunyah atau menelan. Ya. 2. Lambung terdapat kelenjar pencernaan kimia.
3. Usus besar mengalur kadar air pada sisa makanan. 4. Usus halus untuk memecahkan Terus pepton menjadi. 5. Kerongkongan meremas atau gerak peristaltik. Asam amino. 6. Lidah mengecap rasa. 7. Usus buntu menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. 8. Anus untuk mengeluarkan kotoran. Ya. Silakan, ada yang tanyakan? Kelompok visual, kinestetik, auditori. Tutup, kalau nggak ditanyakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan, ini kelompok terakhir visual. Silakan maju. Ya, maju. Siapa yang mau bacakan? Neng, bacakan. Pegang ya. Ya, awas pelan-pelan. Ya, di depan semuanya yang rapat ya. Jangan bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan manusia. 1. Mulut untuk mengunyah makanan. 2. Kerongkongan untuk mendorong makanan masuk menuju lambung. Lambung untuk mencerna makanan sampai halus. Usus kecil untuk menyerap zat makanan. Usus besar untuk tempat seleksi air sisa pencernaan atau feses. 6. Hati untuk menghasilkan empedu. 7. Usus halus untuk menyerap gizi pada makanan. 8. Anus untuk tempat keluarnya kotoran. Ada yang tanyakan? Kelompok? Nggak ada? Udah, tutup nih. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kinestetik, auditori, dan visual ya. Bapak ulangi lagi. Tadi kan sudah belajar tentang organ tubuh, organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama apa? Mulut ya. Mulut itu untuk mengunyah makanan ya, atau merobek-robek makanan atau menggigit makanan. Di dalam mulut itu ada lidah, ada gigi, ada air liur ya. Nah, setelah di mulut selanjutnya ada kerongkongan ya. Kerongkongan ini di sini ya, kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik. Itu fungsinya untuk mendorong makanan menuju lambung. Setelah di lambung, makanan itu dicerna lagi, dihaluskan lagi, digiling lagi kayak gilingan padi, tahu ya? Nah, sampai halus kayak bubur, baru diedarkan ke usus halus ya. Usus halus fungsinya untuk apa? Ya, menyerap gizi pada makanan atau minuman yang kita makan. Setelah usus halus baru usus besar. Itu fungsinya untuk apa? Merubah sisa makanan menjadi feses ya. Itu usus besar. Ada usus buntu. Usus buntu fungsinya untuk ya menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh atau antibodi tubuh. Baru ke rektum atau anus, itu untuk mengeluarkan kotoran atau feses ya. Ada yang tanyakan sampai hari ini? Nah, itu kesimpulannya ya. Kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini ya. Bapak mau nanya dulu nih, kita refleksi dulu. Misalnya kelompok ini, kita kelompok
auditori ya. Bapak akan bertanya ke kelompok auditori. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Karena seru ya. Ada suaranya, ada videonya ya. Ada presentasi. Terus kelompok visual. Bagaimana kelompok visual? Bapak kayak kelompok yang itu, Pak. Sama dengan kelompok yang itu ya, dengan auditori. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada. Yang laki-laki gimana belajarnya? Bisa dipahami? Tegar, senang ya. Kelompok kinestetik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru. Terus apa lagi, Neng? Senang ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini, yang kalian dengar, yang kalian lihat itu kalian bisa memahami materi tentang sistem pencernaan manusia, tentang organ pencernaan, tentang fungsinya ya. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, jangan lupa untuk minggu depan tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Boleh kalian belajar di rumah ataupun kalian cari di Google ya, tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kalau tidak ada yang tanyakan, materi pada hari ini Bapak cukup sampai di sini ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Purnamasari dan rekan saya Asrul Muftahid. dan PP saya Pak Agung. Kami di sini akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik, kita mulai saja. Bagaimana Pak Hasrul kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Widya. Alhamdulillah baik ya Pak Hasrul ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi saya sudah masuk nih di kelasnya Pak Hasrul. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Tujuannya untuk merefleksikan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Hasrul tadi di kelas. Baik Bu. Ya, Pak Hasrul mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya. Iya, Boleh, Pak Hasrul. Bagaimana perasaannya hari ini Pak Hasrul setelah observasi tadi? Alhamdulillah perasaannya lega, Ya, senang, Pak Hasrul. plong. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak Hasrul, tadi kan saya udah lihat nih pembelajaran di kelas ya Pak Hasrul. Tujuannya tadi Pak Hasrul yang sudah dilaksanakan di kelas apa tuh? Baik Bu Wid, tujuan pembelajaran tadi saya di kelas yaitu mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya. Gitu Bu Wid. Jadi mengidentifikasi Mengidentifikasi. organ-organ pencernaan dan fungsinya Iya. ya Pak Hasrul ya. Nah, pengembangan yang tadi dilakukan di kelas apa tadi? Jadi pengembangannya menggunakan media pembelajaran, menggunakan PowerPoint ya, fokus, terus peserta didik juga dibagi beberapa kelompok sesuai kebutuhan gaya belajarnya, dan ada juga alat peraga torso. Alhamdulillah, jadi murid ini senang dilibatkan seperti itu. Mungkin ada 1-2 gitu kan yang kurang aktif dan motivasi belajarnya kurang. Jadi ada kendala nggak Pak Hasrul tadi Iya. di pembelajaran? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar. Kendala juga tadi muridnya ya, peserta didiknya tadi apa yang saya sampaikan, jadi motivasi belajarnya itu kurang gitu dibandingkan dengan teman yang lainnya. Mungkin saya ke depan itu lebih intens untuk memberikan nasihat, motivasi seperti itu. Iya, jadi motivasi belajarnya kurang ya Pak Hasrul ya. Nah, kalau misalnya sama Pak Hasrul dinilai nih dari skala 1 sampai 10 motivasi belajar murid Pak Hasrul tadi di kelas berapa tuh Pak Hasrul? Kalau saya
amati di kelas tadi, saya akan memberikan nilai 6. 6 ya Pak Hasrul. Ya, karena kurang. Untuk Pak Hasrul kedepannya ingin dinaikkan ke berapa nih skalanya? Saya ingin menaikkan ke angka 9 biar lebih semangat, Iya. biar lebih rajin ke sekolah dan berdiskusi aktif sehingga murid tersebut senang belajar di sekolah atau berada di sekolah. Begitu ya Pak ya. Jadi dinaikkan ke angka 9. Nah, nih Pak Hasrul, menurut Pak Hasrul apa yang akan dilakukan Pak Hasrul untuk menaikkan motivasi belajar siswa tadi ke angka 9 ya Pak? Baik, saya akan memberikan pendampingan kepada murid itu agar mereka mau gitu ya, agar mereka itu mau termotivasi gitu, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selain itu juga saya akan melaksanakan home visit ke rumahnya, ke orang tuanya juga. Jadi memberikan arahan bahwa murid ini ya harus diberikan arahan motivasi lebih biar si murid itu terkoneksi gitu ya, agar belajarnya itu lebih meningkat. Dan saya juga ke rekan sejawat untuk memberitahu bahwa murid ini harus dikasih motivasi, arahan, sehingga kalau misalkan itu dilakukan terus-menerus, mudah-mudahan si murid itu ada peningkatan terhadap motivasi belajarnya. Bagus sekali ya Pak ya Ya, rencananya. amin, alhamdulillah. Baik Pak Hasrul, untuk yang bisa membantu Pak Hasrul dalam melaksanakan rencana Pak Hasrul ini siapa? Mungkin saya dengan rekan sejawat ya, terutama guru mata pelajaran IPA, baik itu Bu Sintia ataupun Bu Haji Toharia, ataupun di luar mata pelajaran misalnya kayak seperti Bu Widya ataupun Pak Ii dan yang lainnya, sehingga kita terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik gitu Bu. Iya, baik. Nah Pak Hasrul, kira-kira kapan Pak Hasrul akan melaksanakan rencana aksi ini Pak? Ya, rencana aksi ini insya Allah saya akan laksanakan besok Bu, kalau tidak ada halangan. Besok Ya, Pak Hasrul ya? ya besok saya akan laksanakan biar lebih cepat lebih baik gitu Ya, ya. cepat lebih baik. Baik, Pak Hasrul. Nah Pak Hasrul, kita sudah berada di akhir percakapan nih Pak Hasrul. Ya Bu Wid. Dari percakapan ini apa yang Pak Hasrul dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan ini saya dapat pencerahan dari Bu Widya, dapat gambaran, dapat arahan, sehingga apa yang saya siapkan untuk besok saya lebih siap-siap untuk mempersiapkannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kekurangan seperti itu Bu. Ya. Baik Pak Hasrul, terima kasih atas percakapannya. Semoga rencana aksi yang dibuat oleh Pak Hasrul itu berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Wid. Mohon doanya sama supportnya Bu Wid. Iya, sama-sama Pak Hasrul, Ya. kita saling support. Ya. Nah, bagaimana Pak Agung? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Bu Widya dan selamat kepada Pak Hasrul Ya. yang Terima kasih, sudah melakukan kegiatan observasinya luar biasa, dan percakapan alur ceritanya juga sudah luar biasa keren, di mana Bu Widya Pak Hasrul sudah mengemukakan apa yang menjadi hambatan, tantangan, dan berikutnya juga alur ceritanya itu sudah dapat semua tadi. Amin. Dan natural ya, Alhamdulillah. jadi luar biasa dua-duanya, dan apalagi tadi rencana aksinya insya Allah besok dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa bulan depan, kalaupun kami kesini lagi, mudah-mudahan nanti Pak Hasrul, Bu Widya berkabar yang baik dan bisa melihat rencana aksinya itu membuat siswanya lebih baik lagi. Siap, Pak, siap. Terima kasih Bu Widya, keren, sukses semuanya. Yes. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung atas tanggapannya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Hasrul. Siap Bu Widya. Ya, saya juga Ya, penasaran nih dengan hasil rencana Pak Hasrul.
Baik, terima kasih. Demikian dari percakapan pasca observasi. Saya undur diri dan kami undur diri semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.